Pagi semua. Pagi, Oke, pagi, pagi, pagi. pagi. Oke, sebelumnya aku mau remind nih buat teman-teman. Yuk kita on cam semua ya. Yang mungkin yang nggak di jalan bisa on cam. Kalau yang masih di jalan nggak apa-apa, off cam aja daripada bahaya. Nah, tujuannya apa kita on cam supaya kita bisa lebih fokus ya teman-teman ya. Kan kalau on cam kita takut kalau ketiduran. Jadi lucu kemarin itu ada agent aku dengan jujur dia bilang, Vin sorry kemarin waktu hari keempat jadi minggu lalu aku udah sempat bikin ya kan. Terus dia bilang sorry Vin kemarin Cici ketiduran. Hah serius Ci gitu. Waduh sia-sia dong aku ngoceh gitu. Makanya nih aku bilang kalian harus on cam nih. Itu untuk keperluan dirinya teman-teman sendiri supaya lebih fokus dan siapin catatan ya supaya bisa nanti kalau ada hal yang penting apa teman-teman bisa catat. Jadi anggap aja nih kayak kuliah malam ya, kuliah online. Siap, Oke. Sen. Terus ini teman-teman aku minta tolong diganti ya nama di Zoom-nya dengan nama asli ya, nama asli, nama lengkap supaya nanti untuk keperluan absensi admin jadi lebih gampang untuk mendata. Karena nanti pas akhir kita foto, terus nanti kan ada nama-namanya, nanti aku suruh admin yang rekap gitu. Nanti akan ada absensi setiap hari. Jadi kalau teman-teman nanti bisa menyelesaikan 4 modul sampai hari keempat dan mengerjakan tugas yang udah kita kasih, nanti teman-teman akan lulus dan dapat sertifikat gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Materi malam ini, sebentar aku share screen. Oh iya, kok Korika bisa jadikan aku ini enggak ya, co-host ya. Tadi tiba-tiba aku berubah jadi orang biasa. Karena Providence Agency ada 3 yang masuk. Oke, thank you. Oke, aku akan share screen. Screen aku kelihatan ya teman-teman ya. Sebentar ya. Stop share dulu. Tunggu. Oke, jadi di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih baru ya. eh Siapa aja ya yang mungkin joinnya belum, yang masih dalam waktu 3 bulan ini? Ada yang masih fresh banget mungkin? Masih lagi ngejar Ruki Bangkok? Ada nggak? Mungkin bisa kasih emoticon. Sebentar ya, aku sambil... Bentar ya teman-teman, nih tiba-tiba ada sedikit trouble sama filenya. Oke, sip. Oh ada Eva Andriani. Agennya siapa ya? Eva Andriani. Timnya rekrutannya siapa? Ya, makanya tadi aku juga baca namanya siapa ya? Tim Stafford atau Gapro? Timnya Gapro, Oh, agennya Yohan, Gapro. Oh, agensi agennya Yohana. si Lydia, Oh, agensi Yohana, Lydia, Yohana. si Lili, sama ini, Eva. Oh, oke, oke, oke. Siap-siap. Salam kenal ya, Ci Eva. Oke, sip. Kita mulai nih ya, teman-teman ya. Ini filenya udah siap. Udah pada makan semua kan?
Atau yang lagi mau makan juga nggak apa-apa, sambil makan. Ya. Apa sih? Wah, kenapa nih nggak mau dibuka? Kenapa ya ini? Tunggu. Oh, ini. Oke, teman-teman kelihatan nggak ya layar aku? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatannya satu slide kan ya? Nggak banyak gitu kan? Satu, Vin. Satu ya? Oke. Nah, teman-teman kita mulain ya. Jadi gini, eh, tema kelas kita sebenarnya dalam 4 hari ini adalah untuk teman-teman yang agent baru ataupun teman-teman existing agent yang memang kepengen refresh lagi nih ilmu yang mungkin udah dulu pernah didapat, udah lupa, nah kita refresh lagi. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong soal refresh, itu kan berarti kita mulai lagi dari awal, ya kan? Nah, semua hal luar biasa di dunia ini tuh dimulai dari langkah kecil, dari langkah awal kita. Mungkin bisa dibilang dari niat, teman-teman. Jadi ketika kita itu punya niat untuk mau mulain lagi, niat untuk serius, niat untuk mau belajar lagi. Nah, itu semua akan menciptakan hal-hal yang luar biasa. Semuanya dimulai dari hal kecil tadi, teman-teman. Ya. Nah, di sini teman-teman, aku mau teman-teman itu bentar ya. Teman-teman tuh lihat. Nah, ini apa teman-teman? Yang teman-teman lihat apa? Bisa bantu jawab gak? Yang dilihat apa? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab? Tanah lapang. Tanah lapang. Terus apa lagi? Semak-semak. Semak-semak. Terus apa lagi? Ada yang lain? Ntar ya, aku sambil join dari handphone aku juga. Aku kan nggak bisa ngeliat chat. Ada lagi? Adakah lagi yang lain? Oke, kalau misalkan teman-teman melihat ini, kita akan melihat ini adalah tanah kosong. Betul ya? Kira-kira kalau pemilik Agung Podomoro Group ngelihat kayak begini, apa yang dia lihat, teman-teman? Mungkin nggak ini yang dia lihat? Jadi dalam otak dia, ketika dia ngelihat tanah lapang, yang dia lihat itu adalah sebuah tanah yang bisa dijadikan untuk perumahan. Ya, bentar. Jadi sebuah tanah yang bisa dijadikan untuk perumahan. Terus kalau misalkan pemilik hiburan gitu ya, misalkan Hotman Paris, mungkin dia akan menjadikan itu sebuah hotel. Dia melihat tanah, tapi yang dia bayangkan adalah hotel gitu. Oh, aku mau bikin hotel bintang 5 dengan segala macam yang hebat gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan pemilik Disneyland atau Dufan gitu ya, dia ngeliat tanah lapang, oh nanti aku jadikan cabang aku nih Disneyland yang di mana gitu ya, atau Dufan yang di Jawa Timur, atau pemilik Jatim Park misalkan, dia bikin Jatim Park berapa tuh? Jatim Park 4 kali gitu ya. Atau pemilik San Diego Hills, dia mikirnya begini, nanti gue jadiin deh cabang yang di Karawang, cabang Karawang ini gue bikin deh nanti di Tangerang atau di mana di Batu Malang gitu ya. Jadi intinya mungkin yang kita lihat dengan apa yang orang lain lihat itu bisa berbeda, teman-teman. Karena apa? Apa yang Anda lihat itu menentukan pencapaian Anda. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kalau kita punya visi, kita punya impian, kita punya dream, itu hasilnya akan beda.
mungkin yang tadinya tanah kosong bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kita sudah punya visi di awal. Itu adalah yang penting. Jadi bukan masalah, oh tanah kosong, mungkin yang aku lihat dengan yang tadi orang-orang itu lihat akan berbeda. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang penting apa? Visi kita, teman-teman. Visi kita. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita dapatkan. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa jangan takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Bermimpilah sebesar-besarnya. Seperti apa yang teman-teman mau. Sebenarnya kalau kita ngomong soal mimpi, bisa jadi begini teman-teman. Sebenarnya mimpi itu tentang siapa sih? Apakah harus selalu tentang saya? Apakah harus selalu tentang aku? Gitu ya. Enggak, teman-teman. Kalau aku boleh bilang, aku punya satu moto ya. Aku selalu bilang, ketika kita hidup, kita harus punya purpose. Have purpose, give value, give impact. Maksudnya apa? Have purpose itu harus yang jadi nomor satu. Purpose itu apa sih artinya? Purpose itu adalah tujuan, tujuan hidup. Jadi kita manusia, itu kan hidup nggak cuma untuk diri kita sendiri ya teman-teman ya. Kita ini hidup pasti punya alasan. Kenapa sih kok Tuhan itu taruh kita di keluarga kita sekarang? Kenapa nggak di keluarga orang lain? Kenapa kok Tuhan taruh teman-teman di Providence? Kenapa Tuhan taruh teman-teman di Stafford? Kenapa kok Tuhan bisa tempatkan teman-teman di Manulife? Berarti itu artinya Tuhan punya purpose buat hidupnya teman-teman. Melalui hidupnya teman-teman, teman-teman akan bisa menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Mungkin untuk membantu keluarganya teman-teman, membantu anak-anaknya teman-teman, membantu pasangannya kalian, membantu papa mamanya kalian secara ekonomi, mungkin mensupport mereka, atau saudaranya kalian, atau bahkan mungkin sudah nggak mikirin keluarga sendiri. Mungkin memang keluarga aku udah tercukupin, Vin. Aku pengen bantu adik aku, atau kakakku, atau keluarganya sepupuku, atau mungkin bahkan punya impian yang lebih besar lagi, mau bantu kotaku gitu ya, atau desaku. Nah, sebenarnya itulah teman-teman, kita itu semua pasti punya purpose masing-masing. Tinggal sekarang yang kalian harus pikirkan, seberapa besar saya mau bantu keluarga saya. Seberapa besar saya mau punya impact buat orang-orang di sekitar saya, buat nasabah saya, buat teman-teman saya, gitu. Jadi sebenarnya dream itu nggak cuma untuk diri kita. Mungkin gampang kalau teman-teman set, aku kepengen tahun ini punya income 10 juta. Aku pengen punya income 20 juta. Itu paling gampang, itu betul. Nah, tapi di luar itu pasti teman-teman pengen punya tujuan yang lain, purpose yang lebih besar gitu loh. Apa purpose yang lebih besar itu? Apakah mau, ya tadi aku bilang, misalkan mau bantu keluarga, ya udah, lakukan yang terbaik gitu. Nah, kesuksesan itu sebenarnya dimulai dari impian kita dulu, teman-teman. Kita maunya apa, ya kan? Jadi sebenarnya kalau aku pribadi, ketika aku menuliskan goals aku ya, impian aku, kebanyakan itu mungkin impian yang untuk diriku sendiri itu nggak banyak gitu ya. Mungkin ya income, ya kan? Income pun juga sebenarnya buat siapa sih? Emang buat diri aku sendiri kan enggak. Pasti kan nantinya akan mensupport anak-anakku, memastikan mereka bisa kuliah di tempat yang mereka mau, memastikan setiap mereka butuh 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 uang untuk biaya sekolah mereka juga punya, memastikan kalau misalkan pada saat nanti kedua orang tuaku udah tua, aku bisa support mereka gitu ya. Jadi sebenarnya tuh pasti semuanya tuh berhubungan sama purpose hidup kita gitu. Nah, sekarang bedanya apa sih impian dan goals? Ya kan? Tadi kalau kita ngomong impian, itu kan sebenarnya banyak orang yang ngomong, ah mimpi doang lu, mimpi doang gitu ya, di awang-awang doang. Memang betul, kalau kita bilang impian, itu seakan-akan sesuatu yang nggak jelas gitu, sesuatu yang abstrak gitu, kita nggak tahu kira-kira apa sih impian aku gitu, kadang bingung gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya goals sama impian ya? Jadi sebenarnya goals adalah impian yang ditulis. Jadi goals itu adalah impian ditulis. Impian betul, teman-teman punya impian. Tapi kalau impian tidak ditulis, itu sama aja kayak di awang-awang tadi. Makanya kenapa kita harus menuliskan apa yang menjadi impian kita, teman-teman. Itu baru akan bisa menjadi powerful. Oke. Nah, sekarang ya, aku selalu bilang, kenapa sih kok kita butuh goals? Sama kayak teman-teman lagi nyetir, atau teman-teman lagi naik Grab. Nggak mungkin kan, kalau misalkan teman-teman pesan Grab tanpa tahu kalian tujuannya mau kemana.
sama aja kayak nggak kemana-mana akhirnya muter-muter gitu aja. Masa tiba-tiba gini, kita manggil taksi, terus taksinya kita bilang, Pak, saya mau pulang. Iya pulangnya kemana Bu? Nggak tahu udah bawa aja saya kemana deh. Akhirnya kemana teman-teman? Nggak akan kemana-mana, taksinya juga bingung. Dia bakalan stop aja gitu. Atau mungkin dia bakal muter-muter nggak jelas. Akhirnya argo juga bengkak, teman-teman juga bingung nyampe kemana, dan akhirnya nggak jelas. Nggak akan pernah sampai ke tujuan. Karena dari awal udah nggak ada visi mau kemana. Jadi sebenarnya paling benar adalah teman-teman harus punya goals itu tadi. Karena sama kayak tadi ya, berkendara tanpa peta, tanpa GPS, tanpa petunjuk arah, ya kapan akan ketemu gitu. Kalaupun memang ketemu, ya itu namanya kebetulan. Emang mau kita hidup hanya karena kebetulan? Kan enggak ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada satu survei gitu ya di Harvard Business School. Teman-teman tahu kan Harvard itu kan isinya semua orang-orang pintar, orang-orang hebat. Nggak apa intinya tuh nggak sembarangan orang bisa masuk ke Harvard Business School. Nah, di sini ada Mark McCormack dalam buku What They Don't Teach You in the Harvard Business School. Nah, Mark McCormack ini melakukan penelitian selama 10 tahun, teman-teman, kepada para wisudawan. Ya, dari tahun 1979 sampai 1989. Hasilnya, ternyata dari para wisudawan itu, ada 3% yang punya goal tertulis. 13%-nya nggak tahu mau gimana, nggak punya goals, oke? Punya goals, tapi tidak tertulis. Yang 84% itu ternyata tidak punya goals. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Setelah 10 tahun, ya, di tahun 89, kembali diteliti, income para wisudawan itu gimana? Ternyata, yang tadi punya goals, yang 13%, itu income-nya 2 kali lipat dari yang 84%, dari yang sebagian besar, ya. Terus yang menulis goal tadi, yang 3% doang, yang nulis kan cuma 3% ya tadi. Ternyata teman-teman tahu nggak, income-nya itu 10 kali lipat loh dari semua yang lain. Nah, kenapa bisa gitu ya? Sama-sama lulusan Harvard. Waktunya untuk memulai karir juga sama. Bedanya apa? Karena goal yang jelas ketika mereka memulai karir mereka. Itu teman-teman, kuncinya. Mereka tahu, mereka tuh mau ngapain, apa yang mau mereka capai, dan mereka tulis gitu ya. Padahal simpel ya, cuman menulis gitu. Nah, sekarang gimana caranya membuat goals? Goals itu yang pasti harus mengandung ini semua ya, SMART. S itu apa? Spesifik, harus jelas, nyata, bisa divisualisasikan. Terus simple, nggak rumit, dan signifikan. Intinya teman-teman harus tahu, nyata gitu ya. Terus measurable itu bisa diukur dengan angka, dengan rupiah lah paling gampang. Misalkan pengen mobil. Mobil apa? Mobil, misalkan pengen punya Avanza. Avanzanya yang berapa harganya? Misalkan harganya 300 juta. Ya udah, teman-teman harus survei beneran. Avanza yang tahun sekarang ini 2024 harganya berapa? Misalkan beneran 300 juta ya, teman-teman harus catat 300 juta gitu. Jadi ada angkanya ya. Terus achievable. Achievable ini artinya apa ya? Bisa dicapai gitu. Boleh besar dan menantang, tapi harus bisa dicapai ya. Nggak bisa kayak misalkan, oh aku pengen dapat BMW M4 besok pagi. Nah itu kan udah nggak mungkin ya, gitu ya. Dan nggak realistis juga. Jadi harus realistis, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kemampuan nyata. Dan yang penting harus dalam jangka waktu yang bisa dicapai juga. Time frame, ada waktunya. Jadi teman-teman itu set goals harus ada due date-nya gitu ya. Nggak boleh kayak ya udah pokoknya aku pengennya 5 juta, Vin, terserah lah mau dapetnya kapan. Nggak bisa. Harus ada due date-nya. Kepengennya kapan? Apakah sampai dengan Desember ini harus tercapai? Atau ke bulan ini? Atau ke 2 bulan lagi gitu ya. Jadi intinya harus ada time frame-nya, teman-teman. Nah, terus apa yang harus lakukan? Nah, paling gampang itu bikin vision board. Apa sih vision board itu? Tadi kan aku bilang teman-teman untuk menuliskan goals-nya, ya kan? Nah, di sini teman-teman, kalian bisa memakai metode apapun ya, mau cuman gunting-gunting gambar yang misalkan kalian tadi kepengen Avanza, atau kepengen BMW misalkan, atau pengen punya rumah baru. Teman-teman cari gambar yang paling mendekati dengan apa yang kalian mau, gitu ya. Setelah itu kalian tempelkan di kertas. Nah, di sini aku ada contohnya gitu ya. Nah, ini
Contoh misalkan nih Anthony nih, dia usia 38 tahun, dia kepengen punya income 10 juta per bulan. Maka di sini taruh nih gambar uang. Ya, supaya bisa apa? Supaya kita bisa membayangkan, teman-teman. Karena manusia itu akan mudah mencapai sesuatu ketika dia bisa melihat gitu ya. Karena pada dasarnya itu kita nih makhluk visual gitu ya. Kita bisa melihat uangnya segepok bergepok-gepok gitu ya. Terus pengen liburan, liburannya kemana? Dia pengen ke Kapadokia 10 malam berdua tuh. Detail. Jadi ditulisnya detail. Misalkan liburan pengen sendiri, ya udah solo travel misalkan. Kalau pengen sama pasangan ya liburan berdua sama suami sama istri. Berapa malam? Totalnya berapa? Itu kalian juga harus cek ke turnya, ya kan? Kalau misalkan aku pengen ke Turki 10 malam, itu aku harus bayar berapa? Jadi harus dibuat serealistis mungkin. Tapi teman-teman kalau di sini kan enak ya, udah dibayarin, jadi nggak usah pakai rupiah, ya kan? Mungkin bisa digantinya pakai FYP gitu. Misalkan teman-teman pengen capai ke Shanghai, pengen jalan-jalan ke Austria, itu kan tinggal diganti pakai FYP aja gitu ya. Terus misalkan aku pengen iPad Pro, supaya apa? Supaya aku bisa prospek Vin kalau ketemu nasabah enak pakai iPad gitu kan. Ya udah tanya harganya berapa gitu. Nah, setelah ketahuan semua totalnya, teman-teman tulis di Total Dream ya. Di Total Dream itu kelihatan kan? Jadi misalkan tadi pengen income 10 juta kali 12 itu kan 120 juta, ya kan? Ditambah 25, ditambah 31. Total dreamnya Anthony ini adalah 176 juta. Nah, terus cara ngitung omset yang harus dicapai berapa? Kan sebenarnya intinya adalah gimana sih cara mencapai income 176 juta? Kita memakai kendaraan Manulife nih, gitu ya. Nah, simpelnya teman-teman bagi aja 176 juta, kita bagi dengan komisi rata-rata yang kita dapat. Let's say sekarang produk yang lagi happening kan adalah MDLA ya teman-teman ya. MDLA plan C, misalkan nabung 10 tahun. Komisinya kan 20%. Ya udah 176 juta, kalian bagi 20%. Berarti target omset yang harus teman-teman capai itu adalah 880 juta dalam 1 tahun. Oke. Nah, ceritanya si Anthony ini setiap kali closing, kebanyakan dia closingnya itu di premi sekitar 12 juta setahun, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek dari agency linknya teman-teman. Kalian totalin aja, dibagi. Jadi misalkan total FYP, dibagi jumlah case-nya teman-teman. Rata-rata berapa sih aku closingnya gitu ya. Per satu case itu rata-rata berapa FYP. Nah, berarti teman-teman tinggal hitung aja gitu. Nah, kalau contohnya Anthony, dia itu per case, dia closingnya 12 juta tahunan. Berarti kalau misalkan dia mau mencapai omset 880 juta, tinggal dibagi aja dong, 880 dibagi 12 juta. Hasilnya berarti dia harus punya total case itu adalah 74. Berarti ada 74 orang yang menabung 12 juta per tahun. Oke. Nah, gimana caranya closing 74 case, Vin? Ya, kita nggak bisa mengharapkan mujizat dan keajaiban gitu ya. Nggak mungkin dong kita prospek 74 orang dan 74-74-nya closing. Itu impossible ya mungkin, tapi susah gitu ya. Pasti kan bisa aja dari 10 orang yang kita temuin mungkin satu atau dua yang closing kayak gitu kan. Berarti yang harus kita perbanyak apa teman-teman? Call. Kita harus perbanyak telepon orangnya, kontak orangnya. Nah, caranya gimana? Kalau kita lihat call itu rumusnya total case dikali 10. Berarti kalau target case-nya teman-teman tadi 74, teman-teman kalikan 10 aja. Berarti total teman-teman harus punya 740 nama dalam 1 tahun ini. Ya, atau kita bagi per bulan, berarti kalian harus punya 62 nama per bulan. Nah, terus dari jumlah yang kita telepon, dari 62 orang itu, kan nggak mungkin juga dari 62 orang kita telepon dalam 1 bulan itu semuanya mau untuk ketemu kita. Pasti ada yang menolak dong, ya kan? Nah, berarti ada rumusnya lagi. Dari total target tadi 74 yang kita pengen closing, kita kalikan dengan 6. Berarti targetnya adalah 444 per tahun. Jadi kita harus ketemu orang 444 orang per tahun. Atau kalau kita bagi per bulan, berarti dalam 1 bulan teman-teman harus ketemu dengan 37 orang. Atau kita bagi lagi per hari, 1 sampai 2 orang per hari. Simpel ya teman-teman. Sebenarnya ada secret ingredients nggak sih? Enggak. Yang penting 1 hari ada aktivitas ketemu 1 sampai 2 orang. Ya.
Nah, terus dari yang kita ketemuin kan juga mungkin nggak semuanya mau dipresentasiin ya. Nah, makanya kita bikin rumus lagi. Dari total case, kita kalau presentasi kita kalikan 3, teman-teman. Jadi 74 dikali 3 sama dengan 222 per tahun. Atau 18,5 orang per bulan atau 1 orang per hari. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kelihatannya itu wow banget gitu ya di awal. Kita kayak udah takut gitu. Wih, 74 case, Vin, aku harus closing. Aku harus berapa orang nih yang aku temuin. Sebenarnya ketika kita breakdown, itu simple teman-teman. Aktivitasnya ya seperti aktivitas kita seperti sehari-hari. Dalam satu hari, kita telepon sekitar berapa orang tadi? 62 orang ya per bulan ya. Berarti ya satu hari telepon 2 lah ya. Ngajak ketemu 2 lah. Jadi kita ketemu 1 sampai 2 orang tiap hari, presentasi minimal ke 1 orang tiap hari, gitu. Nah, simple ya, nggak ada secret ingredients, nggak ada rahasia, just as simple as that. Aktivitas, oke? Nah, di sini aku nanti akan share ke teman-teman yang kosongan ya. Nanti teman-teman isi ini sebagai PR. Jadi kalian coba dipikir-pikir. Kalau aku suruh mikir sekarang pasti mungkin kalian masih bingung ya. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, oh aku maunya ini, Pin, ini. Tapi juga ada pasti beberapa dari teman-teman yang masih bingung ya, aku maunya apa ya, Vin ya, aku kepengen apa ya, nggak apa-apa. Ada waktu untuk berpikir ya. Yang penting kalian isi, nanti aku akan share blank page-nya ya. Nanti teman-teman tinggal isi di rumah. Nanti setelah diisi, ditunjukkan ke leader masing-masing. Jadi biar leadernya yang report ke aku, apakah teman-teman sudah selesaikan nggak nih PR-nya. Kalau memang sudah, nanti teman-teman bisa dapat sertifikat ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ketemu orangnya gimana, Fir? Ya kan? Tadi kan aku bilang, sebulan harus ada 62 orang yang kita temuin, sehari harus 1 sampai 2 orang. Tapi siapa gitu loh pertanyaannya. Atau mungkin buat teman-teman existing agent ini ya yang mungkin sering dirasakan ya. Prospek siapa lagi ya gitu ya, bingung. Nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita akan mencari ide. Ya, ini ada satu brainstorming ya di sini. Teman-teman bisa cek di gambar ini. Kalau teman-teman lihat, kita ini kan makhluk sosial teman-teman ya. Kita nggak hidup di hutan. Setiap hari teman-teman keluar dari rumah pasti ada ketemu tetangga. Terus nanti ngider dikit nganterin anak sekolah, ketemulah sama satpam, sama guru-guru, sama mama-mama murid, ya kan? Ntar ngider dikit lagi ke pasar, ketemu lagi sama tukang jualan sayur di pasar, sama mungkin penjahitnya teman-teman di pasar gitu ya. Terus capek pengen kerimbat ke salon, ketemu sama hairstylist dan tukang mbak yang rimbat kita gitu ya. Jadi intinya kemanapun teman-teman pergi pasti ketemu manusia gitu. Nah, tinggal teman-teman sekarang breakdown. Di sini teman-teman bisa lihat dari sisi keluarga ada siapa aja, ya kan? Ada saudara sepupu, keluarga, saudara suami, saudara istri, family jauh gitu ya. Semuanya teman-teman breakdown. Terus dari lingkungan, bisa dari tetangga, ketua RT, terus kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, terus profesi, mungkin teman-teman kenal sama eh, apa namanya, bankersnya teman-teman, ya kan, yang ngurusin depositonya teman-teman, mungkin notarisnya teman-teman, atau mungkin ya itu tadi ya tukang salon, itu semua menjadi nasabahku teman-teman. Jadi waktu aku dulu sering nyalon segala macam ya potong rambut pasti jadi nasabahku. Terus kayak misalkan arsiteknya teman-teman yang bangun rumahnya teman-teman gitu ya. Intinya ini semua adalah ide nama yang bisa kalian tulis. Nah, setelah kalian melihat satu-satu, kalian catat tuh. Nah, ini nanti juga aku akan share ya. Kalian catat semua list nama yang terpikirkan di otak kita gitu. Siapa aja ya. Pokoknya begitu terbersit nama ini langsung ditulis, nama itu ditulis gitu ya. Nah, setelah dibikin list nama sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya, kalian masukkan ke mapping ini. Jadi di sini ada 4 kuadran customer mapping. Oke, jadi kan nggak semungkin semuanya itu teman-teman kenal dekat. Ya, pasti ada yang mungkin referensi, mungkin ada yang kenalnya kenal biasa, atau mungkin cuman baru ketemu 1-2 kali, cuman senyum-senyum doang, belum terlalu kenal, tapi udah tahu namanya siapa. Nggak apa-apa, kalian catat aja. Dari itu, kalian masukkan lagi ke dalam 4 kuadran ini, teman-teman. Nah, kuadran yang pertama itu adalah teman-teman yang dekat, ya, dekat sama dia, dan temannya kalian ini punya kemampuan untuk menabung itu minimal 3 juta per bulan.
Terserah mau misalkan dia nabung satu keluarga 3 juta nggak apa-apa, masukin aja ke kuadran 1. Misalkan suami 1 juta, istri 1 juta, terus anaknya 500 itu kan total udah 3 juta ya. Berarti punya dong dia kemampuan untuk bayar 3 juta tiap bulan, itu berarti kalian masukkan ke kuadran 1. Lalu yang kuadran 2 itu adalah teman-teman yang mungkin nabungnya nggak bisa sampai 3 juta. Mungkin masih single, jadi dia ada banyak, apa maksudnya gajinya juga nggak terlalu gede. Nabung cuma bisa 500, 1 juta, nggak apa-apa. Kalian masukkan ke kuadran 2. Tapi dekat ya sama kalian ya. Jadi kuadran 1 dan 2 itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu yang kuadran 3 itu adalah orang yang kenal biasa-biasa aja. Nggak terlalu dekat, tapi juga ya udah kenal gitu, tapi nggak terlalu dekat. Itu kalian masukkan ke kuadran 3. Lalu yang keempat itu adalah referensi. Orang yang kalian sebelumnya tidak kenal, tapi dikenalkan sama teman. Misalkan temannya teman gitu ya. Misalkan lagi, apa, biasa kan kita kayak diajak hangout sama teman kita, terus tiba-tiba dia ngajak temennya juga, dan kita dikenalin. Nah itu kan temannya teman ya. Nah itu masukkan ke referensi. Atau memang referensi murni dari nasabah, itu juga masukkan ke kuadran 4. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Udah pada jelas semua ya? Oke, lanjut ya. Nah, ini apa? Prospect movement ini adalah lembaran yang kalian bisa pakai untuk menuliskan nama-nama orang-orang tadi yang sudah kalian telepon. Jadi kalau tadi yang di sini kan ini masih nama mentah dan kalian belum telepon, belum kalian hubungin, belum kalian WA, ya kan? Nah, ketika kalian sudah mengkontak mereka, sudah ngajak ketemu itu ngapain sih, Vin? Kadang-kadang kan kayak bingung ya, apakah kita harus langsung ngomongin produk, apakah kita harus langsung presentasi. Nah, nggak harus teman-teman. Bisa aja hanya dengan ketemu ngobrol-ngobrol dulu. Apalagi kalau teman udah lama nggak ketemu. Nggak mungkin kita langsung ngomong, ketemu, ngajarin, apa, langsung nawarin produk. Bisa ilfil dia. Bisa di blacklist kita, ya kan? Nah, itulah kita jangan jangan seperti itu. Dan itu besok ya, besok kita akan pelajarin gimana sih cara buka omongan, gimana caranya kita pendekatan, itu besok kita akan pelajarin. Oke? Jadi ini intinya, lembaran ini untuk mencatat pertemuan-pertemuan kalian dengan temannya kalian ini. Misalkan, contoh, kalian ngajak ketemu si Anthony tadi ya. Nah, Anthony ini kalian tulis namanya di sini Anthony. Sumbernya dari mana? Apakah dia teman dekat? Apakah dia referensi? Kalian tulis ya. Terus approach itu adalah ketika kalian menelpon dia pertama kali atau WA dia pertama kali. Say hi, ya pokoknya inilah ya, untuk menjalin hubungan lagi gitu. Itu kalian tulis tanggalnya aja. Jadi di sini kalian hanya untuk menulis tanggal. Misalkan telepon hari ini, tanggal berapa sekarang? 8 ya? 8 Oktober. 8 apa 7 sih hari ini? 7 ya, 7. 7. 7 Oktober. Kalian tulis telepon 7 Oktober. Terus telepon tuh kan mungkin cuman kayak gini ya, cuman kayak Ton apa kabar gitu, udah lama ya kita nggak ketemu ya, udah lama nggak ngobrol-ngobrol, gimana sekarang lagi sibuk sibuk ngapain, masih usaha yang kemarin nggak, kayak gitu-gitu. Terus apa iya nih gue lagi sibuk gini gini gini, lu lagi sibuk apa sekarang? Iya gue di Manulife Ton gitu. Oh Manulife, iya, apa ini gue baru abis training nih, di apa gue trainingnya di daerah Sudirman, makanya gue ingat lu kan kantor di Sudirman kan, kayak gitu misalkan. Ya udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol gitu. Ya ini apa, lu lagi sempet nggak ntar sore yuk kita ngopi di GI misalkan gitu ya, contoh ya. Jadi kita nggak telepon itu untuk kita prospek, enggak, tapi untuk say hi aja. Itu udah tulis tanggal berapa. Terus setelah itu pas ketemu, misalkan dia mau diajak ketemu nih ngopi di GI, nah ngobrol lagi kan, building trust kan sama dia. Itu tulis tanggal building trustnya tanggal kapan. Misalkan di hari itu kalian bener-bener bisa ngobrol langsung masuk ke asuransi, ya even better gitu kan. Berarti kan kalian udah masuk ke tahap fact finding gitu ya, discovery. Nah, kalian tulis juga tanggalnya di tanggal hari ini juga gitu. Tapi kalau misalkan nanti set waktu hari lain, ya udah isinya di tanggal hari lain. Nah, terus yang presentation dan export committee itu apa? Presentation itu adalah tanggal di mana, misalkan contoh, tadi si Anthony ini udah mau dihitungin, misalkan ya udah deh boleh deh, gue kayaknya kepikiran juga nih sama keluarga gue, kalau gue gak ada gimana gitu ya. Ya udah gue coba deh hitungin yang tadi apa asuransi jiwa aja buat gue 2M misalkan contoh gitu. Oh ya udah. Nah, tapi kan teman-teman misalkan gak ready gitu ya. Misalkan teman-teman juga nervous gitu mau ngitung langsung. Janjian lagi aja. Ya udah Ton nanti ya, pas ini gue juga lagi nggak bawa tablet nih kan, memang gue
tujuannya mau ngobrol-ngobrol dulu sama lu, pengen udah lama nggak ketemu misalnya gitu kan, padahal sebenarnya takut gitu ya, lupa cara ngitungnya. Nggak apa-apa, set waktu lagi aja gitu. Jadi nanti pada saat ketemu, misalkan ketemunya besok atau lusa, kalian langsung tulis presentationnya tuh tanggal berapa. Nah, misalkan di hari kalian presentasi, dia masih belum memutuskan mau ngambil atau enggak, ya udah, nggak apa-apa. Tapi misalkan di hari itu dia langsung mau gitu, ya udah deh, gue kayaknya mau yang 2M aja deh gitu. Nah, udah berarti hari itu kalian tulis tanggal as for commit. Tapi belum belum closing. Misalkan dia bilang, nanti tapi akhir bulan ya, gue ininya, maksudnya lo masukin ke pusatnya akhir bulan aja pas gajian. Ya udah, berarti submitnya di tanggal yang dia transfer tadi, gitu ya teman-teman ya. Terus tulislah preminya berapa. Nah, prospect movement ini akan sangat-sangat membantu teman-teman. Kenapa? Karena ketika kalian kontak banyak orang, contoh tadi kan si Anthony 68 orang tuh dalam 1 bulan, ya kan? Emang bisa gitu nginget si A, si B, si C semuanya kapan terakhir kontak dia? Bisa aja si A, apa tuh biasanya orang kayak nanti ya, nanti dulu ya, misalkan belum bisa ketemu minggu ini, nanti minggu depan. Minggu depannya nggak bisa juga, minggu depannya lagi. Kalau kita nggak catat, teman-teman, kita akan lupa kapan terakhir kali kita kontak dia. Akhirnya apa? Bablas. Kita yang sudah menabur, orang lain yang menuai. Kita yang udah capek-capek jelasin, closingnya sama orang lain. Misalkan kita udah jelasin nih sampai pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita nggak follow up. Ternyata teman kantornya ada yang prospekin dia. Terus dia ngerasa, oh, iya ya kemarin kan gue mau ngambil asuransi, udah deh, gue join deh gitu. Jadi lupa sama kita, malah closingnya sama orang lain gitu ya. Jadi usahakan prospect movement ini dipakai. Sampai sini ada mau nanya nggak tentang prospect movement ini? Coba di chat aku lihat. Berarti 7 hari ya? Apanya yang 7 hari ya? Aku tadi baru baca ini. Oh, yang ini tadi kali ya, yang ngebagi-bagi hari itu ya. Itu bebas sih, mau bagi 7 atau bagi 5, tergantung teman-teman ya. Yang ini tadi kan ya, yang presentasi itu ya per hari. Itu baginya terserah. Kalau teman-teman mau kerja dalam 1 hari, sorry, dalam 1 minggu 7 hari ya bagi 7. Tapi kalau mau kerjanya cuma Senin sampai Jumat ya bagi 5. Gitu ya. Oke, lanjut ya kalau udah ada yang nanya. Ini banyak banget yang ikut ya, 42 orang baru melihat. Kalau ada yang mau nanya jangan malu ya teman-teman ya, langsung nanya aja ya daripada nanti kalian bingung. Ini kan si sesinya santai aja ya. Tanya aja kalau ada yang nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, time is precious ya. Waktu itu sangat berharga. Intinya gini, kita itu kan semuanya dikasih waktu sama ya, 24 jam dalam 1 hari. Teman-teman harus menggunakan itu dengan sangat-sangat bijaksana. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalian harus buat list, teman-teman. List aktivitas kalian itu ngapain? Apa saja sih aktivitas keseharian yang kita lakukan? Kita ini kan semua sudah life planner ya sekarang. Kadang-kadang gini loh teman-teman, kita ini ngakunya life planner, tapi kita tidak melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan life planner. Yaitu sama aja bohong. Pasti tidak akan ada hasil. Sampai akhir tahun pun juga mungkin tidak akan ada hasil. Jadi sebenarnya di sini adalah masalah komitmen sih. Aku tahu di sini teman-teman yang join di sini pasti mungkin tidak semuanya full time. Mungkin ada yang masih kerja, ada yang masih kuliah, mungkin ada yang masih sambil usaha gitu ya. Nggak apa-apa. Soal full time itu tidak masalah. Yang penting adalah full heart, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengambil komitmen, oke, aku join di Manulife, aku join di Provident, join di Stafford. Setelah itu apa? What's next? Step berikutnya apa? Ya kita kan harus lakukan tugas kita nih sebagai life planner, ya kan? Lakukan aktivitas. Nggak harus 24 jam full kita harus lakukan kerjaan kita di Manulife, enggak. Tapi komit aja. Misalkan dalam 1 hari, oke lah, aku komit dalam 1 hari aku akan lakukan tugasku ini sebagai life planner minimal 2 jam lah lakukan kerjaan di Manulife gitu. Ya anggap aja kalian kayak buka toko. Misalkan kalian pengusaha, kalian punya toko. Gak mungkin dong, misalkan hari ini buka, besok tutup, besoknya lagi tutup, besoknya buka. Mut-mutan aja gitu. Kalau pas lagi mau buka-buka, mau tutup-tutup, itu kan sama kayak kita nih. Ya udahlah, hari ini prospek, besok enggak.
Besoknya lagi, nggak lagi deh, lagi hujan. Besoknya lagi, ya udah deh ketemu orang gitu. Lama-lama apa? Ya nggak akan ada income, nggak akan ada hasil gitu. Nah, makanya kita biasakan, kita buat list. Hari ini kita mau ngapain aja. Nah, kalau aku pribadi sih teman-teman, aku selalu membuat list aktivitas aku itu untuk seminggu ke depan, itu di hari Minggu. Jadi di hari Minggu itu aku udah langsung bikin to-do list, apa aja yang aku mau lakukan dalam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gitu ya. Malah kalau bisa 2 minggu sebelum aku udah harus bikin set waktu. Kira-kira aku mau ketemu ini kapan gitu ya. Jadi intinya apa? Supaya setiap hari kita ada aktivitas. Kadang-kadang yang membuat kita down itu adalah ketika kita nganggur, nggak tahu mesti ngapain gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita kan sudah bikin set waktu nih, jadwal di hari Minggu. Kalaupun misalkan ada hari yang bolong, kita mungkin belum ketemu orangnya siapa yang mau kita temuin di hari itu. It's okay, kalian bisa mungkin langsung dadakan gitu ya, ngajakin ketemu teman, hangout aja gitu loh. Just make friends aja, ketemu orang. Nggak harus ada tuntutan, harus prospek asuransi gitu. Yang penting kita jalin hubungan dulu. Itu yang penting. Yang penting aktivitas, ketemu orangnya ya. Nah, di sini tadi kan aku bilang kalau agent yang sukses, life planner yang sukses itu harus ada komitmen, ya kan? Komitmennya apa? Aktivitas ketemu orang. Nggak harus langsung ngomongin asuransi, balik lagi ya. Tadi pagi mungkin yang ikut morning boosternya Cindy, dia juga cerita, ya kan? Beda banget nih cara kerjanya agent asuransi zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau dulu itu betul, kita itu kayaknya di-push banget, ketemu orang tuh harus langsung ngomongin asuransi. Kalau enggak, kita bisa sedih banget gitu. Jadi dulu lucu banget teman-teman. Aku pas start jalanin asuransi ya, kan aku jalanin waktu itu pernah berdua sama Andre ya. Jadi waktu itu bukan di Manulife, jadi perusahaan asuransi sebelumnya. Kita jalan berdua. Aku tuh selalu nge-push, pokoknya aku bilang gini, pokoknya ya setiap kali kita ketemu orang harus ada masuk ke asuransi, ngomongin asuransi. Jadi sebenarnya gini, nggak apa-apa, lu nggak usah nawarin produk, tapi paling enggak dia tahu lu di asuransi, terus lu nanya. Jadi aku ngajarin Andre, misalkan nih temen lu ya, kita jalan bareng. Ya udah, aku kan duduk, nggak mungkin dong aku yang nanya-nanya temen kamu. Kamu harus nanya-nanya dia kerjaannya apa, sekarang ngapain. Terus temennya pasti kan balik nanya dong, kamu kerja apa? Kamu sekarang sibuk apa, Andre? Kamu harus langsung bilang, kamu di asuransi. Terus kamu harus langsung nanya ke dia, lu pakai asuransi nggak? Asuransi apa? Langsung, misalkan dia bilang asuransi apa, lu tahu nggak kalau apa namanya langsung nge-push ke produk gitu teman-teman. Jadi kita tuh diajarin harus langsung masuk ke produk. Sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, tapi kadang-kadang itu dijadikan tuntutan dan wajib gitu loh. Jadinya apa? Kita ini terbeban banget gitu, kayak aduh kalau nggak bisa masuk asuransi gimana ya? Jadi stres sendiri gitu. Akhirnya apa teman-teman? Waktu itu si Andre ketakutan, bukan ketakutan ya gimana ya? Nggak bisa masuk asuransi waktu itu. Sampai pulang nggak ngomong asuransi sama sekali. Dan aku pulang gondok sama dia. Aku ngamuk. Aku bilang, kamu ya udah dibilangin harus ngomong ada asuransinya gitu supaya paling nggak kita bisa ketemu lagi ngomong bawa proposal gitu. Sampai aku tuh kesel banget akhirnya berantem gitu kan. Nah itulah karena kita apa fokusnya harus closing, harus closing, harus closing gitu. Padahal itu ternyata teman-teman enggak. Kuncinya ada di jalin hubungan tadi. Ketika teman kita udah nyaman sama kita, kira-kira dia mau nggak diajak ketemu lagi besokannya? Mau nggak diajak ngopi lagi? Mau nggak kita traktir makan siang? Pasti mau, karena dia nyaman sama kita. Nah, mungkin di next pertemuan berikutnya, ketika dia udah nyaman sama kita, nah itulah saat yang tepat di mana kita mulai open mindset dia. Nah, cara open mindset gimana? Besok kita pelajarin. Oke? Nah, di sini, komitmen to success ini adalah satu cara untuk, apa ya, kalau anak sekolah kan ada rapot, ya kan? Ada cara apa namanya gurunya tuh bisa nge-track gitu nih anak udah sampai mana nih kemampuannya. Nah, kalau di kita bisa nge-track diri kita sendiri dengan pakai ini, commitment to success 20 point a day. Caranya gimana? Caranya contoh, kalian nelpon satu orang, itu kalian dapat poin loh. Poinnya 2. Telepon 2 orang ya berarti 2 kali 2 dapat 4 poin. Terus ketemuan sama temen gitu ya. Ketemuan sama temen dapat 3 poin di hari itu, di hari Senin itu. Ya, misalkan aku ketemu satu orang, ya udah aku berarti dapat 3 poin. Terus pas ketemu dia, ternyata aku bisa langsung fact finding loh. Ternyata ketahuan loh dia itu ternyata punya anak. Ada 2, suaminya pengusaha, rumahnya di PIK, misalkan gitu. Nah, udah banyak tuh ya dapat pengetahuan tentang hidupnya teman kita ini.
Kita dapat 5 poin. Nah, kalau misalkan di hari itu ada closing ya ditambah 10 poin. Nah, kalau ditotalkan sebenarnya yang efektif itu dalam setiap hari kalau kita dibilang kerja nih sebagai life planner, oh lu kerja udah kerja nih lu berarti. Dalam satu hari itu kita udah punya 20 poin. Gitu aja cara gampangnya, teman-teman. Jadi ini untuk mengetrack aktivitasnya teman-teman dalam 1 minggu ya. Nah, ini teman-teman silakan coba. Silakan coba. Jadi, mungkin ini nggak akan langsung bisa selesai dalam 1 hari ya. Kalian coba aja dalam misalkan nanti minggu depan. Ini kan kalian minggu ini belajar nih. Minggu depan kalian mulai coba. Atau mau mulai coba mulai besok juga nggak apa-apa. Silakan. Nanti ini formnya aku akan kasih ya ke grup. Sampai sini tentang 20 point a day. eh, paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa. Tanya aja. Oke. Ini tadi ada yang nanya ya, kalau kita pernah sounding sekilas tentang produk ini, tapi kemarin-kemarin kan bener-bener belum tahu tentang produk. Nah, kalau kita mau mulai reminder lagi sama teman kita, gimana ya enaknya mulai ngomongnya? Nah, nggak apa-apa, Ci Eva, besok ya kita pelajarin ya tentang buku omongan tuh besok kita akan pelajarin. Oke, gimana cara mengatasi kalau mut-mutan itu, C? Nah, cara paling gampang mengatasi mut-mutan, makanya kenapa tadi di awal aku bilang harus bikin vision board, tempel yang gede di kamar gitu ya. Setiap kita hilang mood, kita lihat lagi. Kita mau ngapain tadi ya di sini? Gue mau ngapain ya? Oh ya, gue kan mau punya income ya. Oh ya, gue kan mau ngajak istri tercinta gue nih jalan-jalan ke Kapadokia ya, misalkan gitu. Jadi ketika kita down, kita ingat lagi sama mimpi kita, tujuan kita akan jadi semangat gitu. Itu pertama. Kedua ya mungkin bisa dengarkan inilah ya, itu kan kalau tadi kan itu dari inner ya, dari dalam kita sendiri. Sebenarnya yang bisa memotivasi kita itu ya kita sendiri sih teman-teman, gitu. Nanti tinggal selanjutnya kalian ya dengarkan aja, misalkan YouTube motivasi lah segala macam itu yang akan memberikan semangat tambahan gitu. Tapi tetap balik lagi, yang membuat kita gerak adalah purpose-nya kita nih, tujuan hidup kita mau apa. Itu yang membuat kita ingat lagi, membuat kita semangat lagi, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, rahasia terbesar kita itu sebenarnya tidak ada yang mampu mengatur waktu. Gimana pun waktu kita dalam 1 hari itu ya cuma 24 jam. Nggak ada tuh yang si B punya waktu 2 kali lipat atau si C punya waktu 30 jam gitu, nggak ada. Semua sama, 24 jam sehari. Ya. Nah, yang dapat kita atur adalah siapa? Diri kita sendiri. Kita harus bisa ngelis skala prioritas dalam setiap harinya kita. Kita mau dipakai untuk apa? Gitu. Nah, makanya teman-teman, paling gampang kalian list nanti nih ya setelah training, kalian list lagi, tulis di kertas, kertas coret-coretan aja. Kalian tulis dalam setiap hari itu gue ngapain aja sih? Dari pagi melek mata sampai tidur merem, apa aja aktivitas yang teman-teman lakukan. Coba lihat semua aktivitas itu, nanti kalian mapping seperti ini. Kira-kira dari semua aktivitas itu kalian masukkan lagi nih ke 4 kuadran ini teman-teman. Apakah itu penting dan genting? Ya, kalau penting dan genting, ya lakukan. Intinya gini, kalau suatu hal itu tidak bisa digantikan dengan orang lain, ya itu berarti harus teman-teman lakukan. Tapi kalau ternyata itu genting, tapi nggak penting, maksudnya nggak penting gimana? Bisa kok aku suruh orang lain. Contoh ya. Kalau aku pribadi, hmm, misalkan jemput anak sekolah gitu. Jadi gini teman-teman, kemarin aku sempat waktu awal-awal anakku sekolah, aku tuh yang nganter jemput. Aku terus. Tahu nggak kenapa? Karena anakku pertama masih harus adaptasi kan sama sekolahnya. Ya, karena kan masih baru gitu. Terus kedua, aku juga pengen tahu gurunya, lingkungan apa maksudnya satpamnya, segala macam aku pengen kenal. Terus ketiga, aku juga pengen dekat dengan mami-mami murid yang lain. Supaya kita kalau ada apa-apa kita bisa saling nanya gitu ya. Dan pendekatan juga ini ya, maksudnya kepengen nambah koneksi gitu. Makanya di awal-awal, pokoknya di 3 bulan pertama lah, 3 sampai 5 bulan pertama, setiap hari aku yang nganter jemput. Aku bahkan nunggu di sekolah. Akhirnya apa? Aku dekat sama mami-mami yang ada di sekolah. Udah kayak dekat banget gitu. Dan aku juga kenal sama satpam, segala macam. Nah itu. Tapi setelah itu, yang aku lakukan, aku delegasikan. Setelah anakku udah berani, dia udah oke lah. Aku bilang, kamu nanti naik antar jemput ya, mami ini bareng sama Koko, aku bilang gitu, sama naik antar jemput sama Koko. Ya udah,
Setelah dia mau antar jemput, ya udah aku delegasikan ke supir gitu, supir antar jemput. Kenapa? Supaya aku punya waktu lebih untuk bisa kerja, teman-teman. Karena pertama tadi apa tujuan aku udah tercapai semua. Anak aku udah berani, udah bisa adaptasi. Aku udah dapat koneksi yang dekat dengan mama-mama murid. Setiap bulan aku pasti udah arisan segala macam udah dekat sama mereka. Jadi aku mikir-mikir ya daripada aku antar jemput terus, ya udahlah suruh supir aja, supir antar jemput. Aku bisa punya waktu untuk apa? Bawain training, ya kan, support teman-teman. Aku bisa prospek pagi-pagi. Jadi sering banget aku tuh kalau bikin janji sama orang tuh pagi banget teman-teman. Jadi kayak jam 9, setengah 8 gitu ya. Karena ketemu orangnya yang memang lagi, misalkan contoh ketemu sama mami murid, anaknya lagi sekolah. Ya udah mereka bisa ketemunya kan pagi tuh. Ya udah, jadi pagi-pagi aku pasti set waktu untuk ketemu orang gitu. Atau misalkan aku ketemu orang di luar Tangerang gitu ya. Misalkan aku ke Kelapa Gading atau ke Jakarta, ke Sunter segala macem, ketemu sama agent-agent aku yang di luar luar Tangerang gitu ya. Pasti aku ketemunya kan harus pagi supaya nggak macet. Jadi aku pagi-pagi aku udah langsung jalan. Kalau aku nggak pakai supir teman-teman, gimana aku bisa gerak gitu loh. Jadi coba cek aktivitas-aktivitasnya teman-teman yang bisa kalian delegasikan, please delegasikan. Income yang kalian dapat akan jauh lebih besar dibandingkan susah payahnya teman-teman gitu loh. Misalkan oke lah, kalau misalkan kayak tadi masak anak-anak aku catering kan. Catering tapi pastikan dengan yang homemade gitu ya, yang aku tahu pasti. Dan ini kebetulan nasabahku dia buka catering dan aku tahu banget rumahnya bersih ya kan. Ya udah aku minta sama dia tolong catering untuk anak-anak aku gitu. Ya itu contoh ya. Terus misalkan bersih-bersih rumah. Ya udahlah kalau emang butuh mbak ya udahlah bayar mbak gitu loh untuk bersih-bersih supaya apa kalian save your energy for something yang lebih produktif. Kalau kalian ada mbak, kalian bisa lakukan hal yang lain yang misalkan kalian belajar, ikut Zoom, ya kan? Kalian bisa baca buku, dengerin YouTube, catat, terus kalian bisa telepon-telepon teman, ya kan? Say hi. Terus misalkan benerin Instagram, nge-like orang. Itu semua kan kegiatan yang nantinya akan mendatangkan income gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa, kalian buang duit dikit untuk bayar hire orang, kalian punya save your energy untuk hal-hal lain yang lebih produktif gitu. Ya itu contoh ya teman-teman. Lanjut ke hal-hal apa nih? Penting tapi tidak genting. Ya kita tahu ini penting, tapi ya nggak harus sekarang sih gitu. Ya buat rencana. Contoh kayak belanja bulanan, belanja mingguan. Kalian planning kan gitu loh. Jangan mendadak-mendadak gitu ya. Jadi itu masih bisa direncanakan. Terus kalau tidak penting dan tidak genting, ya udah stop, nggak usah dilakukan lagi. Ngapain? Udah nggak penting, nggak genting, cuman buang-buang waktu gitu ya. Ya udah itu nggak usah dilakukan gitu loh. Kalau tidak mendatangkan hal yang positif, tidak mendatangkan apapun, cuman buang-buang waktu, berarti itu saatnya kalian untuk stop aktivitas itu. Lakukan hal lain yang lebih produktif. Ya, itu contohnya teman-teman. Jadi please be careful dengan waktunya teman-teman. Karena waktu tuh tidak bisa diputar kembali. Waktu tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Jadi waktu cuma bisa di-manage dengan baik. Itu teman-teman. Dan apalagi sekarang ya, kita kan waktu ini sekarang udah bulan Oktober ya, teman-teman ya. Masih ada waktu nggak sih, Vin, untuk kejar? Masih banget. Oktober ini kita masih masuk di di minggu pertama. Masih ada waktu. Oke? Oktober, November, Desember. Do your best. Lakukan dengan waktu yang ada, semaksimal yang bisa kalian lakukan. Jangan di wasting untuk hal-hal yang tidak produktif. Gitu teman-teman. Karena kalian kan punya impian, kalian kan punya goals, kalian mau capai sesuatu. Kalau kalian tidak sediakan waktu, gimana mau mencapainya? Gitu loh. Nah, terus tugas berikutnya apa? Set up media sosialnya teman-teman. Jangan dibiarkan kosong-kosong aja, gitu ya. Dan sekarang sambil jalan kan bisa mulai upload-upload kan. Misalkan contoh, kalau di apa namanya di acara-acara kita, misalkan kayak training, terus acara yang di kantor pusat, 3M lah, terus ikut Zoom kayak gini, gak apa-apa, kalian upload aja, kalian misalkan screenshot, terus kalian upload di IG story gitu ya, bilang aja apa namanya, aduh bersyukur nih malam ini belajar lagi gitu kan, terus pakai hashtag aja My New Life, Man of Indonesia, Stafford Agency, Providence Team kayak gitu-gitu lah ya. Jadi supaya teman-temannya kalian tuh ngelihat, oh kalian tuh ada aktivitas loh, kalian tuh di asuransi loh, kalian tuh di Manulife kayak gitu. Kalau enggak, siapa yang tahu kalian itu lagi ngerjain apa gitu kan?
Nah, kemarin ini ada yang sharing ke aku. Ada dua, salah satunya Andre, suami aku. Jadi Andre ini nggak pernah posting, dia repost-repost doang. Jadi misalkan aku share story apapun gitu yang berkaitan sama Manulife gitu, aku pasti kan kasih hashtag-hashtag gitu ya. Jadi aku posting dan aku mention ke Andre, Andre tuh repost, repost, repost. Terus kemarin dia main bola tiba-tiba temennya itu minta dihitungin asuransi gitu kan, minta dihitungin terus salah satu lainnya tuh nyeletuk juga. Iya lu masuk sama Andre aja, timnya juga gede kok dia, gitu. Timnya gede si Andre. Terus kayak Andre tuh kaget gitu kan. "Ah, kok dia bisa ngomong gitu kan, padahal nggak pernah ngomong." Jadi ibaratnya gini, dia sharing story, kagak ada yang komen, kagak ada yang nge-like, kagak ada yang apa gitu, misalkan yang nggak ada yang apa gitu. Kok ternyata orang itu memperhatikan loh teman-teman. Orang-orang itu sangat aware dengan apa yang kita sharingkan. Nggak semuanya mungkin nge-like story kita, nggak mungkin semuanya nggak nge-like feed kita, tapi mereka tuh memperhatikan kita gitu. Makanya kenapa, please sosial media itu di set yang sebagus mungkin. Nah, gimana cara setnya? Kalau secara secara apa maksudnya simpelnya ya. Intinya kalian sharingkan aktivitasnya kalian aja di story. Sehari-harinya kalian. Mau nganter anak kayak, mau masak, gak apa-apa, share aja semua. Tapi selingkan juga dengan aktivitas-aktivitas kerja gitu. Ketemu orang, ngafe, ya kan? Di foto aja pas di kafe. Foto minumannya kayak bilang aja, thanks Ci, siapa gitu. Hari ini udah kita bisa meet up dan sharing, contoh gitu. Terus misalkan ada launching program baru. Nah, kalau produk, aku juga selalu di story. Aku tidak pernah taruh di feed. Karena kalau di feed itu kesannya seperti orang jualan gitu ya. Jadi kalau di story itu nggak apa-apa, kalian bebas mau taruh apa aja. Nanti tinggal kalian taruh highlight. Misalkan highlightnya tentang produk, ya kalian masukin aja ke highlight produk kalau memang mau. Intinya di feed itu jangan ditaruh produk gitu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Ya viralkan. Saatnya teman-teman tuh harus mulai branding diri. Sehingga orang itu bisa tahu siapa kalian, terus kalian lagi sibuk apa saat ini, terus pengen tahu juga apa yang kalian lakukan, dan apa yang bisa kalian berikan buat mereka. Jadi intinya edukasi semua tuh sekarang udah gampang. Sosmed itu sangat-sangat ngefek. Coba deh kalian pikir, kalian aja pegang handphone sehari itu berapa jam gitu loh. Pasti kan ada yang ngeliat IG, pasti ada yang ngeliat WA story, ada yang ngeliat Facebook mungkin yang pakai masih Facebook. Kalau aku sih aku mengeling ini ya, apa maksudnya Instagram aku ngelingkan dengan Facebook. Karena ya mungkin masih ada lah teman-teman aku yang masih pakai Facebook. Terus kadang teman-temannya papi aku, teman-temannya mami aku tuh ngeliat-ngeliat aku juga di Facebook gitu loh. Jadi kan jangkauannya jadi luas gitu kan. Nggak harus yang teman seumuran. Kadang kan teman papa mamanya kita itu yang aktif kan di Facebook kan mereka kan. Nah itu mereka nge-add aku dan mereka ngeliat aktivitas aku dan suka nanya juga ke orang tua aku. Si Vina hebat ya, udah dapet juara. Kadang mereka tuh bisa ngomong kayak gitu-gitu. Boleh dong tuh hitungin buat cucu aku kayak gitu-gitu. Kadang-kadang bisa kayak gitu teman. Makanya sosmed, the power of sosmed tuh luar biasa. Intinya kalau bisa di sosmed, kalau aku pribadi sih kalau bisa nggak usah dipasang nomor handphone ya. Itu kadang agak takut dihack orang. Jadi nomor handphone nggak usah, tapi kan bisa DM kan, bisa DM kan. Jadi nanti tinggal kalian tulis saja DM me gitu-gitu. Kalau nomor handphone menurut aku jangan, kecuali kalian punya satu nomor handphone yang khusus untuk kerja, nggak apa-apa. Yang tidak dihubungkan dengan m-banking atau apa gitu ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nomor handphone kalian cuma satu dan itu dipakai untuk m-banking dan segala macam, menurut aku nggak usah dipajang di IG ya nomor handphonenya. Cukup DM kan bisa gitu. Oke, itu sih paling dari aku teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanya atau ada yang mau nambahin, silakan. Ini pas ya, 1 jam. Gitu. Oke, aku coba lihat chat dulu. Hmm, di komitmen hanya ditulis poinnya saja atau sekalian uraiannya? Oh, yang di komitmen 20 point a day itu ya? Bebas. Bebas. Ini siapa? Risa ya. Jadi kalau misalkan mau ditulis namanya juga boleh. Misalkan, oh aku hari ini call si A, si B, si C gitu nggak apa-apa. Ditulis aja di keterangan di sampingnya atau di baliknya ya. Intinya sih itu lebih ke track kita punya. Ya harusnya sih ditulis ya supaya nggak lupa ya telepon siapa. Soalnya kan nanti kita juga habis dari situ kita masukkan ke prospect movement kan. Gitu.
Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oh ya bentar, ini aku mau screenshot dulu. Absen. Namanya udah dipastikan sesuai dengan ini ya, KTP ya. Supaya nanti kalau bikin absensi nggak bingung. Ini masih ada yang siapa ya? Lydia's iPhone. Lydia siapa ya? Agennya Ci Yohana bukan? Iya benar. Oh, Ci. Oke, oke. Nama Cici siapa? Lydia siapa? Terganti aja, Ci. Lydia, cuman itu apa disetelinnya iPhone ya udah saya tulisin gitu aja. Oh, ya nggak apa-apa. Lydia aja. Oke, oke, oke. Ya udah Lydia ya. Iya, Oke, thank you. si Lili biasa dipanggil. Oh, Ci Lili. Siap-siap. Iya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau nanya? Mungkin Cece Tab mau nambahin? Ada Patitus juga. Kaget. Halo, Vin. Halo, Mau Hari ini nambahin. aku mau belajar, bukan Waduh. mau nambahin, mau belajar. Aduh, aduh. Ya, ya, ya. Siap-siap kok. Gimana kok? Ada ini nggak kok? Tambahan loh, minta tambahan lagi. Sorry, aku tadi joinnya agak telat. Jadi Iya, ya. ini aku lagi kebetulan di Solo sama BDM favoritnya kalian, Pak Danang. Halo, Danang. Halo, Pak. Kita lagi di Solo. Oh, Danang mau siap-siap. sampaikan sesuatu, Nang? Nah, Pak Danang Ini, tuh. nih. Nih, Apa Pak Danang? BDM idola Providen nih. Nih. IDM idola lagi. Bu, wah Halo. keren, Bu. Cuma suaranya Iya, masih Bu. seksi-seksi dikit ini, Pak. Belum fit. Wih, Tapi iya, Bu. tadi jelas ya. Tapi tadi Tambah jelas ya, keren, Bu. teman-teman ya. Ini lumayan lah ya. Udah nggak terlalu ini. Jelas gak, Bu? Terlalu- Jelas. Jelas. Aku udah doa aja. Tuhan tolong Tuhan kasih suara yang jernih gitu. Supaya jelas jelasinnya. Tapi lumayan lah udah bisa. Udah. Tadi aku pas join itu pas yang kita mesti rela bayar Mbak itu, Vin. Jadi pas di Oh. situ. Oh gitu. Iya, iya. Jadi pas mau selesai sih kayaknya. Iya. Nggak apa-apa. Tapi overall ya ini kelas yang penting ya mungkin ini hal-hal basic. Tapi menurut aku sih ini impactful. Jadi ya teman-teman mungkin yang new joiner juga perlu tahu ya. Kadang-kadang kita sering abaikan hal-hal basic ini padahal dampaknya cukup besar loh buat kita. Paling tidak dalam ini ya untuk kita bisa ngatur waktu itu sih. Siap-siap kok. Thank you. Overall oke. Lanjut Vin, thank you. Thank you kok Titus. Selamat istirahat ke lagi di hotel. Belum. Habis ini ada Zoom meeting. Iya, bentar lagi. Oke. Thank you ya kok. Sama-sama Vin. Cece Tab, gimana Cece Tab? Ya, mau nambahin dikit mungkin ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sini baru atau mungkin yang lama tapi pengen refresh. Nah, sebenarnya bisnis insurance ini tuh sangat bisa dilakukan siapa saja sih teman-teman. Jadi kadang kalau oh kok dia bisa aku nggak bisa itu nggak ada. Karena semua itu bisa dipelajari teman-teman. Dan saya thank you buat teman-teman yang hadir ya. Itu benar-benar kalian mau belajar mulai lagi dari awal. Apa sih yang harus dilakukan di bisnis ini? Dan percayalah bahwa apa yang harus dilakukan ini sesuai seperti yang tadi Davina sharing. Mungkin ini baru pertemuan pertama ya. Kita berbicara tentang goal. Sometimes kita tuh melupakan hal itu. Tapi percayalah bahwa itu tuh yang membuat kita terus berusaha sih teman-teman. Besok mungkin kan akan dijelaskan lagi gimana ketemu orang ngobrolnya. Nah itu lebih teknikal itu juga pasti perlu banget nih kita untuk belajar. Jadi nggak yang ngasal gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita melihat sekarang bisnis ini itu nggak bisa asal tembak, nggak bisa kalau kita mau ambil mangga tuh main potek aja gitu. Sekarang itu udah nggak bisa kayak gitu. Tapi sekarang itu ada caranya, ada alatnya yang harus kita lakukan ketika kita ketemu customer atau mungkin teman-temannya kita. Nah, di sini kita ajarin kalian caranya gitu. Bahkan tadi Davina bagus banget ya, dia ceritain tuh sampai detail banget, sampai contoh ngurus anak dan lain sebagainya. Kan kadang kita itu kalau yang mama-mama urusannya kan repotnya, oh aku bingung anak lah antar jemput. Nah, penting teman-teman
kita kalau bagi yang mama-mama, kita tuh juga penting untuk bisa mengupgrade skill dan knowledge-nya kita ya. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk kepada hal-hal teknis yang bisa didelegasikan, tapi kita menghilangkan kesempatan kita untuk bisa growing, teman-teman. Nah, itu sayang sekali. Ketika bisa didelegasikan, itu jauh lebih sangat oke. Itu sih, Vin. Thank you, Vin. Keren banget. Oke, Tep. Thank you. Oke, teman-teman. Ini tadi, coba aku lihat. Ada pertanyaan lagi ya. Tips follow up ketika nasabah suka cocok, tapi saat ditelepon nggak angkat-angkat. Oh, mungkin bisa di WA nggak, Tegar? Kan kamu mungkin udah follow up, udah telepon nggak diangkat. Mungkin dia lagi ini ya, maksudnya kadang gini, bukan maksudnya dia nggak mau ngangkat juga kali ya. Mungkin dia lagi nggak bisa ngangkat. Ya coba di WA. Karena aku double aja udah pokoknya di WA. Berapa lama nggak dibales ya aku telepon. Kalau misalkan nanti ditelepon nggak diangkat aku WA lagi gitu ya. Ya dua itu aja udah mau nggak mau. Kalau sampai nggak ada ini ya datengin aja. Mungkin kalau kamu tahu tokonya, kantornya ya coba aja datengin gitu. On the spot langsung. Kalau mendatangi kantor tuh lebih baik pakai janji temu apa langsung ya? Pakai apa? Pakai pokoknya kayak kita WA pemberitahuan atau langsung aja gitu. Soalnya selama ini kan aku ada beberapa customer yang ya biasanya kan memang orangnya kan santun. Ya wis lah aku WA dulu. Memang dari dulu gitu. Mm-mm. Ya akhirnya sempat ada ngambil. Cuma kan terakhir ini kan dia ada suka juga. Cuma kok di follow up kok nggak nyantol-nyantol. Mm-mm. Ya aku sih masih positif. Kemarin tuh ternyata dia barusan pergi ke luar negeri. Barusan dari Korea. Makanya slow respon banget. Terus di telepon di WA, semak jawabnya gini. Sih ya aku tak fokus kerja gitu loh. Cuma ngomong gitu tak sih. Tapi aku ya nggak terus-terusan kejar sih. Cuma memang dia kan bilang memang ini apa? Memang lagi lesu toh, memang apa? Pemberitaan ini kan memang deflasi gitu loh. Kan suka gitu loh. Sebenarnya bisa dikit-dikit kan. Biasanya alasanku misalnya nggak bisa segini ya dibagi 2 apa dibagi 3. Nanti tahun depan ngambil lagi gitu loh. Cuma ya itu sih dia alasannya lesu. Tapi ya suka gitu loh. Iya. Itu sih. Sama ada beberapa yang lain. Kayak income-nya dia gitu dah. Maksudnya kayak belum income-nya dia lagi lesu gitu. Iya, tapi sepi, tapi kok bisa pergi ke Korea, Jepang gitu. Kadang tapi itu memang itu turun sih. Kadang kan memang tak lihat kan memang lagi turun kan, memang deflasi toh. Memang beberapa bisnis tak lihat ya memang orang-orang ngomong lagi turun gitu loh. Enggak sih, nyambung ke pertanyaan tadi, biasanya aku janjian apa sopan ya aku jujuk ya. Pendapatnya Cici gimana? Balik ke orangnya lagi ya, kan kamu yang tahu tipe orangnya gimana. Apakah dia itu tipe orangnya yang memang maksudnya gini, kayak aku tuh kemarin juga ada persis ya kayak kamu Tegar kondisinya. Jadi aku nih lagi ada follow up nasabahku dari setahun yang lalu loh. Dari pas zaman musisi dulu sampai sekarang kan tawari musisi yang kemarin sampai MCCP ya kan, dia tuh tertarik. Dia bilang, "Iya, Cece mau gitu." Cuman tak ajak ketemu tuh dia sibuk. Memang dia sibuk sih. Karena aku tahu dia sibuk. Karena dia kan kerjanya kayak pajak gitu. Dia udah masuk sama aku kayak kemarin Devin aku masuk dulu deh. Ini kesehatannya aku udah kan. Terus kesehatannya anakku wes masuk. Terus pas tak follow up yang kritis ini loh. Kok dia itu kayak gak bisa ketemu terus gitu. Sampai kemarin tuh minggu lalu udah mau ketemu, tiba-tiba dia bilang, "Vin, sorry, aku nih hari ini harus ke kantor pajak. Dan aku nggak tahu selesai jam berapa gitu." Nah, aku kan tahu memang dia tuh sibuk beneran gitu loh, nggak yang nyari-nyari alasan. Tapi aku tetap konsisten memfollow up dia itu setiap bulan gitu. Jadi dari tahun lalu tuh sampai sekarang. Jadi pas kemarin yang musisi itu tetap setiap minggu tak WA. Pas mau closingnya musisi itu, setiap minggu tak WA sampai piro hari tak WA terus tak telepon nggak diangkat. Soalnya memang dia sibuk. Tapi WA dia dibales. Dia bilang, "Vin, sorry, aku tuh lagi sibuk beneran bulan-bulan ini." Terus akhirnya tapi tetap tak follow up terus. Jadi mungkin kuncinya sih ya harus ini sih Tegar, nggak usah mikir dia tuh menghindar atau apa atau memang sengaja atau apa. Memang dia sibuk gitu loh, tapi ya kitanya aja lebih konsisten untuk follow up dia. Ya itu aja tadi, misalkan di WA apa misalnya seminggu ini kamu WA, nanti gak dibalas ya minggu depan kamu WA dia lagi sambil ditelepon.
intinya sih sampai dia bilang enggak gitu. Misalkan dia memang beneran nggak mau ya, Tegar aku kayak nggak ngambil dulu, ya wes baru stop. Tapi kalau misalkan dia masih kelihatannya mau, ya kamu tetap aja terus ngingetin dia gitu. Tapi kalau misalkan dia tipenya bisa didatengin ke kantornya, ya nggak apa-apa toh. Kamu kayak kayak apa, telepon terus main gitu, kok atau Ci, aku lagi pas di daerah sini loh, aku lagi bawain kamu ini kemarin, aku lagi beli apa, misalnya di daerah apa, di daerah mana gitu ada kue apa, aku lagi mau beli kue ini, terus aku ingat kamu nih, tak beliin kamu juga ya gitu, aku tak mampir ya, gitu aja langsung, nggak apa-apa. Kalau emang udah kenal deket ya sama dia ya, kan kamu emang udah kenal kan, kayaknya udah deket kan, kayak gitu. Hmm. Oke, Tapi oke. ya pokoknya intinya jangan jangan lupa follow Thank up lah. you. Ha-ha. Ya, follow Oke, terus oke. aja. Siap-siap. Oke, apalagi? Oh iya benar. Timingnya nggak pas. Kata Kotitus mungkin dia lagi sibuk beneran ya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Udah? Kita foto bareng kali ya? Tep, kamu pakai laptop nggak, Tep? Saya mau silent, Tep. Ayo, boleh yuk. Pakai Ya, laptop. ya. On cam ya. Hmm. Oh, kalau dibuka gini loh, cantik-cantik ya. Ampun. Iya Sebentar kan? mau lihat-lihat semua yang lain. Oh.